Netralitas aparatur sipil negara ASN di lingkungan kejaksaan adalah harga mati. Hal ini disampaikan Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin usai melantik Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Sanitar menekankan aparatur sipil negara ini terutama di lingkungan kejaksaan harus turut menjaga keamanan, kelancaran dan kedamaian pemilu 2024 dengan menjaga netralitas, tidak berpihak pada satu partai atau capres tertentu. Bahkan, Jaksa Agung berpesan tidak ada ruang bagi insan adiaksa untuk ikut-ikutan melakukan politik praktis. Sanitar juga mengingatkan menjelang pencoblosan kedua pejabat yang baru dilantik untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dapat mencoreng nama pribadi serta institusi. Menempatkan aparatur adiaksa yang memiliki keringanan sehingga dapat mencoreng nama pribadi. Media sosial jadi saluran penting untuk calon kepala daerah dalam menjangkau pemilihan muda dan untuk membangun kesadaran politik. Di kalangan mereka, isu kebangsaan dan politik pun dapat dibahas lebih terbuka dan transparan di ruang digital ini. Tiap kali pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun ini selalu ada pemilih pemula. Siapa sih yang disebut pemilih pemula itu? Siapa yang mau tahu? Jadi yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang baru pertama kali ikut pemilu nasional dengan usia antara 17 sampai 21 tahun. Kalau istilah sekarang sih disebutnya generasi Z ya, yang lahirnya sekitar 98 sampai 2002. Selain yang muda-muda, ternyata ada juga pemilih pemula yang tua loh sob. Mereka adalah anggota TNI atau Polri yang baru pensiun. Soalnya kan selama masa aktif mereka nggak boleh milih biar tetap netral. Data sementara Kementerian Dalam Negeri menyebutkan jumlah pemilih pemula pemilu 2019 mencapai 7 juta jiwa. Sementara itu, total daftar pemilihnya diperkirakan mencapai 196,5 juta jiwa. Artinya, pemilih pemula memiliki suara 3,5% dari suara nasional. Suara ini cukup untuk menempatkan 20 orang di kursi anggota DPR. Walaupun pertama milih, tapi perannya sama pentingnya kayak pemilih lainnya karena satu suara akan menentukan nasib seluruh warga Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Salah pilih bisa menyesal kemudian. Jadi jangan sampai lo kehilangan hak suara karena malas jalan ke TPS atau apatis dengan politik sob. Emang sih kadang ada masalah administrasi seperti kesalahan data kependudukan dan kartu pemilih yang memang mesti diperbaiki pemerintah. Tapi untuk yang satu ini harus diperjuangkan. Terus terakhir jangan memilih kucing dalam karung. Kenali dulu siapa yang mau lo pilih. Mau pilih gebetan aja bela-belain stalking. Masa cari tahu latar belakang kandidat aja males? Nah, apa saja yang udah kamu persiapkan untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun yang akan datang? Namun, karena generasi muda pelik informasi digital, maka segala hal yang positif maupun negatif akan mudah berpengaruh terhadap opini para pemilih pemula, terutama pengaruh dari media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Sangatlah berdampak besar. Media sosial juga dapat menimbulkan polaritas dalam penyebaran informasi hoax. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mendidik anak muda agar dapat memilah informasi benar serta bijak dalam berpartisipasi diskusi politik. Maka untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut, sebagai sesama pemuda harus saling bijak dalam menggunakan sosial media, yakni dengan saling mengingatkan kepada teman yang menggiring opini publik untuk memisah salah satu kepala daerah atau mengajak golput. Sebagai anak muda bangsa, katakan tidak pada golput. Sebagai anak muda bangsa, saya tidak golput. Sebagai anak muda bangsa, saya tidak golput. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Ayo gunakan hak suaramu. No money politics, no hoax, no golput.